Patrialis Akbar lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 31 Oktober 1958. Patrialis menyandang gelar doktor hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat pada tahun 2012. Gelar magister hukum atau S2 diraihnya dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2010. Patrialis lulus dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1983. Patrialis Akbar mengawali karirnya sebagai dosen pada tahun 1989 hingga 1992. Kemudian beralih profesi menjadi pengacara dan penasehat hukum pada tahun 1989 hingga tahun 1999. Pada era reformasi, Patrialis menjadi politisi dan masuk sebagai pengurus Partai Amanat Nasional. Pada pemilu 1999, Patrialis terpilih menjadi anggota DPR RI. Saat duduk di kursi DPR pada periode 1999 hingga 2004, Patrialis Akbar dipercaya sebagai wakil ketua fraksi reformasi di DPR. Pada pemilu 2004, Patrialis Akbar kembali terpilih menjadi anggota DPR. Pada periode 2004 hingga 2009, Patrialis dipercaya sebagai ketua fraksi Partai Amanat Nasional MPR RI. Karir Patrialis Akbar terhenti di lembaga legislatif karena ia tidak lagi terpilih pada pemilu 2009. Setelah tidak lagi berkarir di DPR, Patrialis Akbar justru dipercaya oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Hukum dan HAM dari tahun 2009 hingga tahun 2011. Pada pertengahan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono jilid kedua, Patrialis Akbar di-reshuffle atau diganti dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2. Namun Presiden SBY tetap memberikan jabatan kepada Patrialis Akbar sebagai Komisaris Utama BUMN PT Bukit Asam. Tahun 2013, pada akhir masa pemerintahan SBY jilid 2, Patrialis Akbar menjadi Hakim Konstitusi melalui usulan pemerintah. Munculnya nama Patrialis Akbar sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi yang diusulkan oleh Presiden menuai protes. Sejumlah aktivis memprotes proses seleksi Mahkamah Konstitusi yang dilakukan pemerintah saat itu karena dianggap kurang transparan. Protes dan kritik terus dilancarkan, namun Patrialis Akbar tetap menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi dari tahun 2013 hingga sekarang tanpa hambatan yang berarti. Tim Liputan Metro TV.